Hasyim Asy'ari. Dia hanya tidak lama di sana, tidak lama, maksudnya di Puirang hanya sekitar setahun setengah kurang lebih. Kemudian sudah dianggap lulus oleh Kiai, kami sudah pulang kembali ke Banten. Oleh salah satu beliau pesantren di Kiai Haji Muhammad Zuhri Goreng, nama belakang beliau dulunya mengganti nama Jaya Sunawiri dengan Abdul Kabir, dengan harapan agar beliau menjadi orang besar. Kemudian Abah Kabir pulang memberikan pondok Salafi, berkembang kemudian mendirikan Mu'alimin, ya, Mu'alimin berdiri tahun 43. Arahkan seluruh pentolan-pentolan desa sama orang sekampung, banyak kurang lebih 60 orang, menyerbu kepada daerah yang disangka. Tahun 43 berdirinya Salafi, dia membuka pondok dalam rangka untuk meneruskan ngajinya karena sudah dapat syahadah dari Syekh Hasyim Asy'ari, maka dia membuka Salafi situ. 43-45 diborbandir sebelum merdekaan oleh Jepang, dibombardir, dibakar pondok pesantrennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara. Informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai riwayat hidup Kiai Haji Abdul Kabir Petir, ulama NU yang legendaris. Tonton sampai habis ya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan riwayat hidup Kiai Haji Abdul Kabir Petir, ulama NU yang legendaris. Tempat kelahiran Petir di tahun 1920 merupakan salah satu daerah di Kawedanan Pamarayan, bagian dari Regensaf Serang Karesidenan Banten. Sejak tanggal 19 Agustus tahun 1816 dilakukan serah terima kekuasaan dari pemerintah Inggris yang diwakili Thomas Raffles kepada Belanda di Batavia, maka kekuasaan dipegang kembali oleh pemerintah kolonial Belanda. Kemudian wilayah Banten direorganisasi kembali sesuai dengan surat keputusan Komisaris Jenderal nomor 1 Stadsblad nomor 81 tanggal 2 Desember tahun 1828. Wilayah Karesidenan Banten dibagi menjadi 3 kabupaten, yaitu Regensaf Serang, Regensaf Caringin, Regensaf Lebak, dan Pamarayan termasuk dalam Kawedanan dari Regensaf Serang. Kini Petir adalah daerah kecamatan di Kabupaten Serang yang secara geografis dekat dengan Warung Gunung Kabupaten Lebak, dan kebanyakan bahasa sehari-harinya adalah Sunda Lebak, sedikit Jawa Serang. Riwayat kelahiran Kiai Haji Abdul Kabir: lahir di Kampung Kadu Genep, Desa Kadu Genep, Petir, Kawedanan, Pamarayan, dari Ibu Hije Kanah binti Jarman dan ayah Haji Marjuk bin Haji Madi pada tahun 1916 Masehi. Waktu beliau dilahirkan, beliau diberi nama oleh orang tuanya adalah Jaya Sunawiri. Jaya Sunawiri sering dipanggil oleh teman-temannya dengan nama Sunajaya atau Dul Jaya. Menurut informasi dari salah satu muridnya, Kiai Haji Muhammad Nur, nama Abdul Kabir adalah pemberian langsung gurunya, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dengan harapan kelak di kemudian hari Jaya Sunawiri menjadi orang besar atau ulama besar yang berpengaruh. Sedangkan menurut penuturan istrinya Hajah Syukraini bahwa yang memberi nama Abdul Kabir itu adalah Kiai Haji Muhammad Zuhri dari Cigodek, Petir. Sebelum lahirnya Abdul Kabir, ibunya menghendaki cabang bayi ini kelak menjadi pembeda di antara putra-putranya yang lain dan berharap tidak seperti ayahnya yang jawara. Maka ibunya yang tengah mengandung itu pergi menemui Kiai Haji Ghazali di Cigodek untuk minta doa keselamatan dan kebaikan untuk anaknya. Pendidikan semasa kecil, Jaya Sunawiri ini sudah menampakkan kecerdasannya di atas rata-rata anak seusianya. Saat masih sekolah di Ongko Loro, Volksschule, prestasinya yang cemerlang telah dibaca oleh gurunya.
Karena itu ia menganjurkan Jaya Sunawiri agar sekolah ke Osvia di dekat alun-alun Serang, kini kantor Polres Kota Serang. Namun, oleh ibunya tidak diizinkan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih atasnya, karena ibunya menginginkan agar Jaya Sunawiri tidak mengikuti jejak ayahnya. Bahkan ibunya berharap agar Jaya Sunawiri menjadi ulama seperti halnya Kiai Ghazali Cigodek. Rihlah ilmiah menginjak remaja, Jaya Sunawiri berangkat mesantren setelah mendapat didikan dari Kiai Ghazali Cigodek menuju pesantren di Warung Gunung di bawah asuhan Kiai Idris, kemudian pindah ke daerah Serang, ngaji ke Kiai Iding. Dari Banten Jaya Sunawiri pergi mesantren di Gentur, pindah lagi ke Pleret Purwakarta hingga belajar di bawah asuhan Kiai Haji Jamil Buntet Cirebon. Sehingga dalam kurun beberapa tahun sebelum berangkat ke Tebu Ireng Jombang Jawa Timur, santri bernama Jaya Sunawiri ini ngaji ke 40 kiai pengasuh pesantren dari Banten hingga Cirebon. Tahun 1939 Jaya Sunawiri berangkat ke Tebu Ireng atas restu ibunya untuk ngaji kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Saat itu Kiai Haji Hashim Asy'ari sudah masyhur. Ibunya Jaya Sunawiri menginginkan agar anaknya kelak menjadi orang yang berilmu berguna untuk bangsa dan negaranya. Jaya Sunawiri diterima baik oleh Hadratus Syekh untuk menjadi santrinya, hingga sampai 4 tahun lamanya menuntut ilmu-ilmu agama kepada Hadratus Syekh. 12 fan ilmu agama mampu dikuasai oleh Jaya Sunawiri berdasarkan ketekunan dan keuletannya dalam menimba ilmu. Melihat potensi besar di diri Jaya Sunawiri, akhirnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari merubah nama Jaya Sunawiri menjadi Abdul Kabir dengan harapan agar santrinya ini menjadi ulama besar atau tokoh besar yang dihormati oleh masyarakat Banten, serta dengan maksud agar Jaya Sunawiri atau Abdul Kabir mampu membesarkan Nu di Karesidenan Banten. Pendudukan Dainipon pada bulan Februari tahun 1942 Kesatuan Tentara ke-25 Jepang di bawah komando Letnan Jenderal Tomoyuki Yamashita dengan mudah merebut Sumatera. Jepang juga menduduki Kalimantan setelah mereka melakukan pemboman terhadap pusat kilang minyak di Tarakan dan Balikpapan. Tentara ke-25 Jepang menghentikan serangnya karena lingkup operasinya meliputi Semenanjung Malaya, Singapura, dan Sumatera. Untuk tugas penyerbuan dan pendudukan terhadap Jawa yang menjadi basis utama pertahanan Hindia Belanda dijalankan oleh tentara ke-16 pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Masih di Februari tahun 1942, tentara ke-16 Jepang mendarat di Banten dan dengan cepat bergerak ke timur untuk menduduki Batavia. Dalam keadaan kosong karena pemerintah Hindia Belanda telah mengungsikan seluruh perangkat pemerintahannya ke Bandung. Perjuangan angkat senjata pada bulan April tahun 1942 Rais Akbar Nu Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Ketua Hotbestur Nu Kiai Haji Mahfuz Sidik ditangkap. Keduanya dipenjara oleh Komandan Bala Tentara Jepang selama 4 bulan. Dalam kejadian ini, Kiai Haji Hashim Asy'ari menjalani penyiksaan di penjara Bubutan, Surabaya karena penolakan kerasnya atas tindakan Seikirei menghadap Dewa Matahari. Ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dibebaskan dari penjara Mojokerto, berdasarkan lobi Hamid Ono, orang Jepang pro-Indonesia, Hadratus Syekh lalu mengumpulkan ulama Nu se-Jawa untuk membentuk Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah. Berdasarkan keputusan dan gagasan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari selaku Rois Akbar Nu, maka kepada santri-santrinya diminta pulang untuk ikut aktif di barisan Hizbullah dan Sabilillah di masing-masing tempat kampung halamannya. Di antara santri Tebu Ireng asal Karesidenan Banten itu terdapat Abdul Kabir yang secara langsung ditunjuk oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim untuk memegang kendali komando Hizbullah di Banten. Hingga sebelum sampai pulang ke Petir, Abdul Kabir bersama sahabat akrabnya sekaligus putra gurunya yakni Yusuf Hashim dididik kemiliteran di Cibarusah Cikarang Bekasi oleh bala tentara Jepang selama 6 bulan. Pulang ke Banten, Abdul Kabir selaku komandan Hizbullah ikut berperan dalam pengusiran tentara Jepang yang bercokol di Serang, hingga tanpa lama Jepang dapat diusir dari wilayah Banten. Sanad mazhab gurunya Abdul Kabir semuanya bermazhab Syafi'i dan istiqomah di manhaj ahli sunnah wal jamaah.
Karena ikut gurunya yakni Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang masyhur murid dari Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Al-Hamil Al-Mudakik Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, sedang Syekh Nawawi Al-Bantani berguru kepada Syekh Sayyid Zaini Dahlan, berguru kepada Syekh Abu Bakar Syatta di bidang fikih mazhab Syafi'i. Lalu di kajian akidah ahli sunnah wal jamaah, Syekh Nawawi Al-Bantani berguru kepada Syekh Sayyid Ahmad Nahrawi. Secara sanad mazhab Syafi'i dan sanad manhaj ahli sunnah wal jamaah, Kiai Abdul Kabir berguru utama kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dari sanad Kiai Haji Hashim Asy'ari itulah sanad mazhab Kiai Abdul Kabir tersambung hingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Kiai Haji Abdul Kabir menikah dengan Hj. Syukreni dan dianugerahi putra-puteri yaitu 1. Hajah Robiatul Adawiyah 2. Hajah Bahirah, BA 3. Sodro Syahid, Alam, 4. Kiai Haji Ito Atoilah, SPD, I. 5. Kiai Haji Idi Faridi Hakim, LML, SH, Alam. 6. Tuti Siti Ratnuti, SPD, I7, DS, AM Dasturi. 8. Kiai Haji I Ubaidillah Kabir, SE 9, Dail Ma'ruf, Alam. 10. Dra. Ida Muzakirotul Ummah, MPD, 11, Ir. Dail Umamil Asri, MEG. 12. Sofa Raunda Sofro, SH, Espen, mendirikan pesantren. Setelah pulang dari pesantren Tebuireng pada tahun 1943 dan masih sebagai komandan Hizbullah, Kiai Abdul Kabir mendirikan pondok pesantren yang beliau namai Nurul Falah, Cahaya Kebahagiaan, di Kubang Petir. Sejak dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, Kiai Haji I Abdul Kabir mulai fokus untuk khidmat di pesantren, setelah menjadi wedana di Pamarayan, wedana di Ciomas dan anggota Konstituante Republik Indonesia wakil dari Partai NU setelah gelaran pemilu pertama 1955. Sebagai pengasuh pesantren, Kiai Haji I Abdul Kabir diminta negara untuk menjadi pejabat di Direktorat di Departemen Agama RI, hingga berakhir di tahun 1967. Setelah tidak bertugas di Departemen Agama, Kiai Haji I Abdul Kabir bersama Kiai Haji Isyanwani Sampang Tirtayasa dan Kiai Haji Iamin, ayahnya Kiai Haji I Maruf Amin, Wapres RI tahun 2019 sampai tahun 2024, dan Kiai Haji Id. Ma'ani Rusdi terlibat aktif secara masif dan militan menggerakkan NU di seluruh wilayah Karesidenan Banten hingga Banten sampai hari ini masih kuat mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Keseharian tiap hari sehabis sholat subuh, Kiai Haji I Abdul Kabir membuka pengajian dengan mengajar kitab Fathul Muin dari PKL pukul 5.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 8 hingga pukul 13.30 beliau ngajar ilmu tafsir dengan pegangan kitab Jalalain dan ilmu nahwu dengan kitabnya Muhatul Irab. Selepas mengajar beliau istirahat di rumah sambil sesekali menerima tamu-tamu baik dari masyarakat kampung terdekat maupun dari wilayah yang jauh, terutama sekali sering didatangi tamu-tamu dari tokoh politik, negarawan dan aktivis organisasi NU. Setelah sholat Isya berjamaah, Kiai Abdul Kabir mengajar santri dengan beberapa kitab tafsir dan hadis antara lain Tafsir Khozin, Tafsir Baedawi, Tafsir Munir hingga larut malam. Kemudian pukul 22 beliau istirahat hingga bangun pukul 3 untuk melaksanakan Qiyamul Lail, dilanjutkan dengan berzikir hingga menjelang subuh. Khusus di hari Jumat, Kiai Haji I Abdul Kabir mengisi pengajian untuk masyarakat umum setelah sholat Jumat. Kitab yang dibaca adalah Sohih Bukhari. Ini rutin dibaca setiap ba'da Jumat hingga wafatnya. Wafat Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji I Abdul Kabir setelah sekian tahun ikut aktif dalam medan perjuangan, dalam medan pendidikan agama Islam, dan dalam medan pergerakan di Nahdlatul Ulama di wilayah Banten. Pada Jumat tanggal 22 Agustus tahun 1975, sang pejuang, sang ulama besar, dan sang muharik NU Banten itu menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian jasadnya dikebumikan di samping rumahnya di area pesantren Nurul Falah.
Serang penulis, Kiai Hamdan Suhaemi, Wakil Ketua PWGP Ansor Banten, Ketua PW Rijalul Ansor Banten. Editor, Didin Syahbudin Sejarah Pondok Pesantren Nur El Falah. Pondok Pesantren Nur El Falah didirikan pada tahun 1943 oleh Alem, Kiai Haji Abdul Kabir. Beliau adalah salah satu tokoh Islam dan pendidikan di daerah Kepulauan Kubang, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten. Pendirian pondok pesantren ini dimulai setelah Kiai Haji Abdul Kabir belajar di berbagai pondok pesantren di tanah Jawa. Kiai Haji Abdul Kabir dilahirkan pada tanggal 16 Januari tahun 1916, bertempat di Desa Kadu Genap, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang. Beliau dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Haji Kanah dan memiliki seorang ayah yang juga memiliki kepemimpinan cukup terlihat di daerahnya saat itu, Haji Marjuk. Ketika dalam masa belajar, anaknya memiliki kecerdasan yang cukup baik, sehingga sangat diperhatikan oleh para kiai di tempat beliau menuntut ilmu. Sewaktu kecil, Kiai Haji Abdul Kabir bernama Jaya Sunawiri, kemudian oleh gurunya Kiai Haji Muhammad Juri diganti menjadi Abdul Kabir. Sewaktu belajar di Madrasah Cigodek, Kecamatan Petir di bawah asuhan Kiai Haji Gozali dan Kiai Haji Emet M. Juri. Perjalanan perjuangan yang dilakukan Kiai Haji Abdul Kabir begitu panjang. Banyak pengorbanan yang dilaluinya dalam mewujudkan segala cita-cita mulianya. Pada usia 4 tahun beliau sudah ditinggalkan wafat oleh ayahnya Haji Marjuk, karena beliau memiliki seorang ibu yang begitu gigih agar anaknya tetap belajar. Dengan cara apapun dilakukannya, yang terpenting Kiai Haji Abdul Kabir saat itu dapat terus melanjutkan pendidikannya, baik pendidikan formal maupun pendidikan lainnya. Dalam perjalanannya untuk mengajarkan agama dalam membina masyarakat, Kiai Haji Abdul Kabir mengawalinya dari pengajian-pengajian dari kampung ke kampung. Kemudian pada tahun 1943 beliau mendirikan pondok pesantren yang jumlah santri terus berkembang. Hal ini disebabkan beliau sangat dekat dengan masyarakat dan merangkul semua kalangan serta terkenal sebagai kiai yang sangat disegani dan terkenal. Beliau pernah mendapat bimbingan lebih dari 40 kiai, khususnya dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Perjuangan Kiai Haji Abdul Kabir dalam mendirikan pondok pesantren sempat mengalami masalah karena keberanian beliau melawan penjajahan Belanda pada agresi militer II, sehingga pada tahun 1948 pondok pesantren pernah dibakar dan dibumi hanguskan oleh Belanda karena dianggap sebagai sarang pemberontakan. Kemudian yang tersisa hanyalah gedung Madrasah Ibtidaiyah yang saat ini berada di seberang pondok pesantren. Setelah kejadian tersebut, pondok pesantren yang sudah habis dibakar itu dibiarkan begitu saja selama 9 tahun. Setelah pondok pesantren dibumi hanguskan Belanda, Kiai Haji Abdul Kabir diminta oleh Keresidenan Banten Kiai Haji Tubagus Ahmad Khotib untuk menjadi wedana di Pamarayan dan Ciomas. Kemudian pada pemilu pertama tahun 1955. Kiai Haji Abdul Kabir diminta untuk menjadi anggota konstituante mewakili Partai Nahdlatul Ulama untuk merumuskan dasar negara hingga dibubarkan konstituante oleh Presiden Soekarno tahun 1959. Pada tahun 1959 beliau mendirikan kembali pondok pesantren yang pernah dihancurkan oleh Belanda. Ketika beliau menduduki jabatan di dalam pemerintahan sebagai pejabat kewedanaan Pamarayaan pada tahun-tahun 1950 sampai tahun 1952. Berlanjut sampai tahun berikutnya tahun 1952 sampai tahun 1959 menjadi kewedanaan Ciomas, sekaligus pejabat konstituante di Bandung sebagai anggota aktivis Nahdlatul Ulama, dan menang dalam pemilu pertamanya di tahun 1955. Hingga akhirnya pada tahun 1959, Kiai Haji Abdul Kabir menjadi pejabat Direktorat Pendidikan Agama Islam. Pada akhirnya beliau membuka pendidikan formal mualimin. Keputusan beliau mendirikan pendidikan formal pada pondok pesantren banyak ditentang oleh kiai-kiai di sekitar. Karena pendidikan formal masih sangat tabu untuk kalangan pesantren saat itu. Namun kegigihan beliau dalam memperjuangkan falsafah hidup, beliau mengintelekkan ulama dan mengulamakan intelek,
Kini pondok-pondok pesantren Nur El Falah dilanjutkan oleh putra-putri dan cucu-cucu beliau sehingga pondok pesantren saat ini memiliki lembaga-lembaga pendidikan formal seperti pada umumnya. Madrasah Ibtidaiyah, MI, Madrasah Diniyah, Madrasah Sanawiyah, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Kiai Haji Abdul Kabir, STAIKHA. Semuanya itu didasarkan atas pemenuhan kebutuhan masyarakat yang akan pemenuhan pendidikan bagi anak-anak di sekitar daerah itu. Kelembagaan yang ada di Pondok Pesantren Nur El Falah dikelola oleh sebuah badan hukum berbentuk yayasan. Yayasan Nur El Falah yang dimulai sejak tanggal 2 November tahun 1968 namanya saat itu adalah Yayasan Pendidikan Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nuril Falah. Salah satu pendiri dari 12 orang tersebut antara lain Kiai Haji Abdul Kabir sendiri. Kemudian pada tanggal 6 November tahun 1989, yayasan berubah menjadi Nur El Falah yang tercatat dalam Akta Notaris Nomor 4 Nyonya Mahmudah Rijanto, SH, di mana ketua yayasan dipegang oleh Kiai Haji Ito Atoilah Kabir, BA. Sedangkan untuk pondok pesantrennya sendiri dipimpin oleh Kiai Haji Idi Faridi Hakim, LML. Saat ini jumlah santri di ponpes kami mencapai 2.200 orang, terdiri dari putra-putri. Akan tetapi dari jumlah itu, tempat kami hanya dapat menampung 300 orang untuk tinggal dan menetap di dalam pesantren. Jadi yang lainnya banyak yang mengontrak rumah di sekitar atau pulang pergi. Pengelola Pondok Pesantren Nur El Falah secara rutin menggelar aktivitas ibadah Ramadan. Bulan Ramadan memang sangat identik dengan ibadah. Karenanya, di berbagai kelompok masyarakat, momen ini banyak dimanfaatkan untuk mendekatkan diri pada Sang Halik dengan mengamalkan berbagai amal saleh. Bagi kalangan santri, selain menjadi ajang untuk menggiatkan amal saleh, Ramadan juga menjadi saat yang tepat untuk memperdalam berbagai bidang ilmu, seperti yang dilakukan para santri Pondok Pesantren Nur El Falah. Program ini berisi kegiatan mengkaji Al-Quran, zikir, sholat tarawih, dan pendalaman agama Islam seputar puasa di bulan Ramadan. Hal ini dilakukan para pengurus pondok pesantren untuk menambah motivasi dan mengingatkan para santri tentang ibadah puasa yang dilakukan selama 1 bulan penuh. Semua program itu memang sudah menjadi kegiatan rutin pesantren, apalagi di setiap Ramadan, santri diwajibkan mengikuti seluruh kegiatan ini, demi memacu semangat dan menambah pemahaman mereka dalam berpuasa. Santri di Pondok Pesantren Nur El Falah mengaku senang belajar yang dipadukan pelajaran formalnya dengan pelajaran agama Islam yang mendalam. Apalagi, sehari-harinya setiap santri juga diharuskan untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Fase ini dilakukan dalam waktu 6 bulan. Pendidikan di Pondok Pesantren Nur El Falah sangat diwajibkan berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Pada saat santri mengobrol dengan santri-santri yang di sekitar, hanya saja yang dikeluhkan oleh para santri-santri itu lampu penerangan sehingga bisa leluasa untuk menuntut ilmu. Mubtadi yaitu santri dibimbing menguasai 140 masalah agama dasar baik dari segi akidah, fikih ibadah, muamalah dan amaliyah harian sehingga para santri dapat beribadah dengan baik dan juga mampu memimpin doa, tahlil dan fase ini ditempuh dalam waktu paling lama 5 bulan. Aliyah yaitu fase di mana santri mempelajari kaidah ilmu nahwu dan saraf serta dibimbing untuk dapat menerapkan kaidah yang dikuasai untuk membaca kitab kuning dengan baik dan fase ini diselesaikan dengan waktu 6 bulan. Ulia merupakan fase di mana para santri mendapatkan bimbingan ilmu-ilmu keagamaan baik dalam akidah, Al-Quran, hadits, akhlak, usul fikih tajwid, tafsir, balagah, mantik dan lain-lain. Dulu kehidupan masyarakat desa Kubang belum maju, tapi sekarang desa Kubang sudah cukup ramai dan mudah dijangkau terutama dengan menggunakan kendaraan roda 4, sarana jalan yang sudah baik, penerangan yang sudah masuk serta alat komunikasi yang sudah bermasyarakat. Sedangkan dalam kehidupan ekonomi, justru menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Pertanian yang dahulu merupakan sektor andalan, kini hampir tergeser dengan bertani yang tadah hujan, banyak mengalami kerugian,
sehingga tidak jarang petani yang tidak mampu mengembalikan kredit yang dipinjam dari bank. Sehingga dengan melihat masalah yang di atas tadi, akhirnya petani beralih profesi ke sektor perdagangan, karena didukung transportasi dan jalan yang sudah memadai. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.